Kalau bukan Allah memilih memberikan keutamaan kepada Anda, maka mustahil ringan langkah kita ke sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara-saudariku, ahli surga insyaallah, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, dikuatkan oleh keterangan para sahabat, dinukil oleh karangan para ulama, termasuk oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim, di bab yang pertama, paragraf yang kedua, bagi 1 sampai dengan 3. Hadis Ibnu Majah yang menyampaikan, teman-teman sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya serius menempuh jalan, walaupun dia berliku, tariq itu jalan yang kecil berliku. Kalau jalan luas lebar tidak ada hambatan disebut dengan syari', jamaknya syawari'. Kalau tariq itu jalan kecil berliku. Kecil di sini bisa jalannya sempit, bisa jadi luas tapi padat karena banyaknya mungkin kendaraan, karena banyak orang lewat, tapi dia tetap berusaha menerobos kemacetan, menerobos banyak orang, menerobos padatnya kendaraan, menerobos banyaknya hal untuk dapat datang ke majelis ilmu untuk belajar. Kata Nabi, maka setiap perjuangannya, langkahnya, keringatnya, tekadnya, niatnya akan langsung dihitung oleh Allah, langsung meringankan langkahnya masuk ke dalam surga. Karena itu dikutip dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu kemudian dia belajar sampai dengan pulang, maka semua amalannya dilipat gandakan 700 kali lipat dari sebelumnya. Jarak satu keduanya ma baina darajataini 500 sanatin. Jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai ke 700 itu pahala paling ringannya 500 tahun. Maka itu kalau ada orang yang belajarnya benar kemudian dia amalkan, maka farqu baina alim, al-alim wal abid, perbedaan antara orang yang telah belajar punya ilmu kemudian dia ibadah dengan orang sekedar ibadah saja tanpa tahu kemudian dasar ilmunya, itu bedanya langsung 700 tahun, 700 kali lipat, setiap jaraknya 500 tahun. Kalau Anda takbir Allahu Akbar dalam salat, hanya sekedar tahu bacaannya Allahu Akbar, tahu gerakannya angkat sampai dengan salam, pahalanya cuma 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan bernilai hasanah dapat 10 poin. Salat disebut dengan hasanah dalam Quran. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanah. Salat disebut dengan hasanah. Kata Allah, tunaikan salat dari dua jenis siang, subuh sampai dengan asar, wa zulafan minal lail, maghrib sampai ke isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanat, semua salat itu menghasilkan hasanat, pahala-pahala kebaikan. Satu hasanah 10. Tunaikan jamaah 27, di masjid tambah 25, di hadis Muslim. Jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai 25, 500 tahun. Itu kalau sholat biasa. Sholat dengan ilmunya, datang ke majelis ilmu, Anda pulang, tunaikan sholatnya, maka sejak detik itu berubah dari 10 menjadi 700 kali lipat. Maka itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang sudah banyak ingin ke surga, ada teman-teman dari public figure, ya, ada Mas Ari Untung, ada yang lain. Mudah-mudahan juga teman-teman kita semua insyaallah bisa ke surga. Ya. Insyaallah Mas Ari juga ke surga setelah kita, ya. Bareng-bareng insyaallah. Baik. Dan yang kedua, ini berita baik nih. Berita baik di hadis Nabi-nya. Di hadis Nabi disebutkan orang yang masuk ke majelis ilmu sejak berangkat itu langsung dinaungi oleh malaikat. Awas, tidak cukup dengan amin, saya bacakan hadisnya dulu. Ya. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu, para malaikat itu jamak. Awas. Kalau disebutkan malaikat bukan satu itu malak. Malak, Quran surah ke-12 ayat 29. Ya, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan sosialita yang sedang kumpul-kumpul di rumah pembesar Mesir itu ketika mengobrolkan tentang Yusuf alaihi salam. Ya, kata istri pembesar, kamu lewat Yusuf begitu kan lewat. Keluar dia, ma hadza basyara. Ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini satu orang malaikat yang turun ke bumi. Saking gantengnya. Ganteng-ganteng Nabi. Dulu ada ganteng-ganteng serigala, ya. Ini ganteng-ganteng Nabi. Ini ada ilah malakun karim. Jadi kalau malak itu satu, kalau malaikat banyak.
Jadi begitu Anda keluar dari rumah, berangkat di jalan, sampai ke majlis, sampai pulang, kata Nabi, kalau Anda tahu banyak malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Jadi begitu Anda keluar, Allahu Akbar, saya bermohon Allah terima taubatnya, ampuni dosanya, berikan pahala. Ya, demi Allah saya katakan, kok Anda yang dipilih gitu loh. Padahal bisa saja Anda memilih untuk rekreasi. Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke Lembang, Anda pergi ke tempat-tempat indah. Bahkan nanti ke depan harinya semakin banyak libur. Seninnya bisa Harfitnas, hari Kedupit nasional. Karena Selasanya bisa libur nasional. Anda bisa ambil cuti. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa di waktu-waktu yang menjelang, bahkan waktunya singkat, menjelang ke zuhur siang, bisa Anda tidur, istirahat? Kalau bukan Allah memilih memberikan keutamaan kepada Anda, maka mustahil ringan langkah kita ke sini. Karena itu saya sarankan, seperti saya sering katakan di kesempatan berbagai majelis ilmu, manfaatkan keutamaan ini, jangan ditunggu. Allah berikan, kadang ada yang begini, Allah kasih, dia mengambil. Seperti hidayah. Saya sering katakan, sifat hidayah dalam Al-Quran itu diberikan. Dia agak kurang tepat kalau ada istilah mengatakan dia tidak dapat hidayah. Bukan tidak dapat, Allah kasih, dia mengambil. Dia bukan tidak mendapatkan, kata bahasa Qur'annya, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami berikan hidayah seperti sinyal. Anda punya handphone, sinyalnya enggak kelihatan, enggak muncul di ruangan, Anda akan keluar. Bukankah Anda keluar mencarinya? Anda dapatkan sinyalnya, jelas suaranya, diterima percakapannya. Maka demikian Allah bentangkan hidayah, tinggal kita mengambilnya. Ada yang lewat telinga, Allahu Akbar, hidayah. Ada yang lewat mata, Anda lewat masjid, depan masjid Bintaro, orang ke masjid. Pertanyaan saya, kenapa Anda lewat situ? Padahal Anda bisa melewati jalan yang lain. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada Anda untuk mendapatkan bagian dari keberkahan dunia dan akhirat, mustahil Anda bisa lewat situ. Itulah hidayah. Dan di antara sekian orang yang sibuk di hari ini, kenapa Anda yang dari sini? Kata Allah, saya bentangkan semua rahmatnya, ambil, jangan tunggu. Begitu malaikat membentangkan sayapnya, kata Nabi, maka ridha diturunkan. Ridha maknanya dua. Pertama, ampunan dari dosa, dan kedua, pengabulan dari semua doa-doa yang dipanjatkan. Maka isi dengan istighfar, isi dengan doa, mohonkan. Mungkin dari sekian permohonan yang belum terkabul, inilah saatnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sifat malaikat gaib, tidak nampak. Kalau malaikat ditampakkan, enggak jadi antum datang ke kajian. Begitu keluar rumah, sayap malaikat sudah membentang, kelihatan begini. Bapak siapa? Sayalah malaikat Israel.